Diskografi dan dialog budaya kembali dilaksanakan. Acara ini berlangsung pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 sore sampai malam di New Tosil Cafe Malino, Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Pelaksanaan acara tersebut diselenggarakan oleh Mitologi Bumi Sulawesi MBS, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Adapun tema yang diangkat, pergeseran nilai ARU dalam prosesi adat budaya Bugis Makassar. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 sore sampai malam di New Tosil Cafe Malino, Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Diskografi dan dialog budaya ini adalah kegiatan Ke-3 Pasca MBS bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Menghadirkan pemateri Prof. Dr. Halilintar dari Akademisi, Muhammad Hatta Hamzah Daeng Gajang dari tokoh adat Borisalo, dan Hairil Muin Daeng Mola sekalu pemerhati sejarah dan budaya Goa. Turut juga hadir Ahmad Pidris Zain selaku Ketua Yayasan Budaya Bugis Makassar. Acara ini dipandu oleh Rahmat Kul sebagai moderator dan dibuka secara resmi oleh Iwal Ahmadi selaku Direktur MBS. Dialog tersebut berlangsung cukup menarik, mengingat tema ini diangkat karena banyaknya permintaan dari para penggemar MBS di sosial media yang menginginkan adanya pencerahan terkait seperti apa sebenarnya ARU, di mana dan kapan ARU itu harus dilaksanakan. Kami dari tim MBS terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana adat budaya itu ditempatkan pada tempatnya, termasuk ARU, jelas Iwal. Karena kita bisa melihat, lanjut Iwal, utamanya di medsos kadang orang melaksanakan praktek ARU tidak pada tempatnya. Dalam pemaparan para pemateri terkait tema yang diangkat, ketiga pemateri juga sepakat jika saat ini telah terjadi pergeseran nilai dan bahkan prakteknya sudah tidak tepat. Seperti yang dijelaskan oleh Daeng Gajang, sekalu tokoh adat Borisalo. Menurutnya, sangat miris melihat kenyataan saat ini, karena ARU telah menjadi praktek budaya yang dilaksanakan tidak pada tempatnya seperti saat acara pernikahan. Jadi ARU itu ada dua, yaitu ARU Somba dan ARU Tubarani. Dalam bahasa lainnya ARU kesetiaan dan ARU perang. Kalau kita mempraktekkan ARU saat ada acara pernikahan, itu sudah tidak tepat, papar Teta Gajang, sapaan akrabnya Prof. Halilintar dalam paparannya bahwa pergeseran nilai ARU itu karena pengaruh modernisasi dan digitalisasi sehingga perlu upaya keras mengembalikan nilai dan tempat ARU yang sebenarnya seperti yang dilakukan oleh MBS. MBS saat sekarang ini menjadi garda terdepan dalam penelusuran dan pelurusan adat dan budaya. Sehingga ketika ada yang tanya terkait bagaimana caranya meluruskan dan melestarikan adat budaya termasuk ARU, saya katakan ke MBS, ungkap Prof. Halilintar. Sementara Hairil Muin Daeng Mola dalam menyampaikan materinya banyak menjelaskan jenis-jenis ARU di berbagai wilayah yang sering dipraktekkan masyarakat. Ahmad Pidris Zain selaku Ketua Yayasan Budaya Bugis Makassar, turut memberikan pandangannya sebagai pemantik dialog dan diskusi terkait dengan tema. Menurut Pidris, perlu pemahaman yang komprehensif dalam memaknai ARU, agar tidak salah dalam memahami nilai yang terkandung dalam ARU. ARU Tubarani itu lebih fleksibel jika ingin dipraktekkan, sekalipun tidak juga sembarang tempat dan momen bisa dilakukan. Beda dengan ARU Somba, karena ARU Somba tidak bisa dipraktekkan kecuali di hadapan Sombaya. Karena Sombaya berarti manifestasi Tuhan, bukan perwakilan Tuhan, tegas Pidris di hadapan peserta diskusi. Sehingga, lanjut Pidris, jika dipaham nilai yang terkandung dalam praktek ARU, maka setiap kalimat yang terucap itu punya makna yang sangat kuat, bukan hanya persoalan adat budaya, tetapi dalam teks ARU itu bercerita tentang syariat, hakikat, tarekat dan marifat. ARU dalam arti epistemologi berarti sumpah, sehingga sumpah itu tidak bisa diucapkan di sembarang tempat dan sembarang orang.